Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 Amanah, kelas 1 Sidik dan juga kelas 1 Fatonah? Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita pada tema 2 subtema 4, Gemar Membaca. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, semoga dengan pembacaan basmalah tadi, nanti materi pada pagi hari ini akan terserap dengan baik dan juga nanti anak-anak menguasai materinya. Kita mulai ya. Apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Nah, untuk pada tema 2 subtema 4 ini, subtema 4 ini adalah subtema yang terakhir. Anak-anak harus bisa memahami beberapa hal pada subtema ini. Yang pertama, kalian harus paham tentang pola bilangan gambar. Yang kedua, kosakata. Dan yang terakhir adalah membaca. Pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pola bilangan gambar. Baiklah, nanti untuk materi ini, kalian bisa menulis materinya juga di buku tulis kalian masing-masing supaya lebih paham. Atau nanti kalian juga tetap membaca buku paket tema 2 karena materinya sebenarnya ada di sana semua. Jadi, buku yang sudah kalian miliki silakan tetap dipelajari di rumah. Mintalah bantuan kepada orang tua untuk mendampingi kalian ketika belajar di tema 2. Kemudian, untuk buku pendamping tema 2, silakan anak-anak jika tidak ada tugas dari guru, buku tersebut tetap dikerjakan ya. Jadi buku tersebut sebagai alat bantu anak-anak untuk dapat memahami materi dengan mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke materi yang pertama, yaitu pola bilangan gambar. Apa itu pola bilangan gambar? Nah, pola bilangan gambar merupakan susunan dari beberapa gambar yang nantinya dapat membentuk pola tertentu. Pola gambar tersusun secara teratur, jadi dia tidak acak-acakan. Misalkan dalam pola gambar tersebut nanti ada 2 gambar. Nah, jika ada 2 gambar itu, berarti dia secara terus-menerus akan tersusun dari 2 gambar tersebut. Atau 3 gambar, dan seterusnya. Bagaimana sih bentuk pola gambar itu? Nah, Bu Vivi akan memberikan contohnya. Baiklah, untuk contoh yang pertama di sini coba anak-anak lihat ada 2 jenis. Ada 2 gambar di sini, ada 2 hewan yaitu burung dan juga ada musang ya. Ini musang. Nah, di sini gambar hewan pertama dan yang kedua. Ini pola yang pertama. Ini susunan pola yang pertama harus yang pertama burung yang berwarna biru ini, kemudian hewan yang berwarna kuning ini. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, kemudian terbentuk pola lagi dengan susunan yang sama seperti sebelumnya, yaitu burung dan musang kuning ini. Dan untuk pola selanjutnya juga seperti itu, tersusun dari 2 gambar yang seperti awal tadi, yaitu burung, kemudian ada musang tadi. Jadi, inilah yang disebut pola gambar, yaitu adanya susunan dari beberapa gambar, ini 2 ya, susunan dari 2 gambar yang terbentuk secara teratur. Teratur itu seperti apa? Jadi, selalu sama antara awalnya yaitu gambar 1 dan gambar 2. Ini berhenti di sini. Ini gambar yang pertama adalah pola yang pertama, kemudian diikuti lagi dengan pola yang sama yaitu burung dan hewan dan seterusnya. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ada pensil dan penggaris. Di sini untuk pola yang pertama adalah pensil dan penggaris, dia yang pertama, diikuti oleh pola selanjutnya pensil dan penggaris lagi, dan diikuti lagi oleh pola yang selanjutnya, yang ketiga pensil dan penggaris. Kemudian jika kita lakukan lagi polanya, yang pertama harus apa dulu? Ya, benar sekali, yang pertama
adalah pensil dulu, baru yang kedua penggaris. Jadi pola itu harus tersusun secara teratur sesuai dengan gambar pada awal pertamanya. Jadi yang pertama adalah pensil, yang kedua penggaris. Jika dilakukan secara terus-menerus, akan terbentuk pola yang sama juga harusan. Jadi wajib sama dengan pola yang pertama, yaitu pensil, penggaris, dan seterusnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Baiklah, ini contoh yang selanjutnya. Nah, di sini Bu Vivi ada pola yang pertama yaitu bintang dan lingkaran. Nah, untuk selanjutnya juga harus seperti itu, bintang dan lingkaran. Kemudian selanjutnya juga harus sama, bintang dan lingkaran. Jadi pola ini terbentuk atas pola bintang, lingkaran. Bintang, lingkaran. Bintang, lingkaran. Nah, di sini ada titik-titik yang harus kita coba isi. Kira-kira setelah lingkaran di sini, pola selanjutnya yang harusnya terbentuk adalah bentuk apa? Coba kalian pikirkan dulu. Tanya kepada orang tua juga. Sudah ditanyakan dan diskusi dengan orang tua. Untuk yang pertama di sini, titik-titik di sini, kita harus isi dengan pola seperti gambar sebelum lingkaran. Gambar sebelum lingkaran itu apa? Ya, bintang. Kita coba cek dulu. Nah, benar ya, yang menjawab bintang, jawaban kalian benar. Selanjutnya setelah bintang, kira-kira harus diisi dengan pola gambar apa? Baiklah, kita coba cek lagi juga. Nah, lingkaran ya. Baiklah, selanjutnya ada pola juga di sini. Tapi kita bahas yang pertama dulu. Tadi ada pola yang pertama tadi yang terbentuk adalah bintang lingkaran, kemudian bintang lingkaran lagi, kemudian bintang lingkaran, dan pada titik-titik ini untuk pola yang pertama kita harus lihat dulu dari pola yang terakhir terbentuk. Karena di sini lingkaran, berarti di sebelah sini harus bintang. Karena pola awalnya seperti itu, bintang lingkaran. Nah, kemudian setelah bintang adalah lingkaran, seperti pola yang pertama tadi. Nah, seperti itu ya. Gambar yang kedua di sini ada french fries atau kentang goreng dan juga permen. Nah, kita lihat dulu, pada pola yang pertama adalah harus kentang goreng, kemudian permen. Berarti pada pola yang kedua terbentuk juga yang Berarti pada pola yang kedua terbentuk juga gambar yang sama, yaitu yang pertama harus kentang goreng dulu, baru permen. Kemudian jika ada titik-titik di sini, apa yang harus kita isi? Harus sesuai dengan pola yang pertama, yaitu tentunya adalah apa? Coba didiskusikan dulu dengan orang tua. Sudah? Baiklah. Jika di sini terakhir adalah permen, kita lihat dulu di sebelumnya, sebelum permen adalah kentang goreng. Seperti pola pada pertama juga, sebelum permen adalah kentang goreng. Berarti di sini, jika di sini terakhir adalah permen, jika akan membentuk pola baru, kita harus memasukkan gambar kentang goreng. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita juga harus memasukkan pola yang selanjutnya, gambar yang selanjutnya yaitu permen. Jadi seperti itu ya. Untuk membentuk suatu pola, gambar yang dijadikan pola itu harus sama dan teratur. Jadi teratur kentang, permen, kentang. Kita coba masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai membaca. Nah, siapa di antara anak-anak yang senang membaca? Nah, kita akan bahas di sini tentang membaca. Dengan membaca, Nak, kita akan mendapatkan hal yang positif, hal yang baik, yaitu dengan rajin membaca, anak-anak bisa menambah wawasan dan ilmu, serta kalian jadi semakin pintar, seperti itu. Sedangkan jika anak-anak malas membaca, itu akan membuat anak-anak menjadi seseorang yang tidak banyak tahu berbagai hal dan tidak akan menambah ilmu kita, serta jika kita tidak rajin membaca atau malas membaca, itu
kita menjadi anak yang tidak pintar. Nah, di sini kita akan coba sebutkan beberapa macam jenis bacaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah komik, yang kedua koran, yang ketiga buku pelajaran, yang keempat majalah anak, dan yang terakhir adalah buku cerita. Seperti itu. Nah, kita coba cek bagaimana bentuk dari jenis bacaan yang sudah kita sebutkan ini. Baiklah, di sini yang pertama adalah komik. Komik ini tersusun dari berbagai macam gambar-gambar dalam sebuah buku. Jadi bukunya terdiri dari gambar-gambar yang ada percakapannya antar tokoh. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian koran. Koran ini berisi berbagai macam berita aktual dan penting yang biasanya dibaca oleh orang dewasa, seperti itu ya. Kemudian ada buku pelajaran yang dimiliki oleh kalian. Selanjutnya adalah majalah anak. Di sini Bu Vivi contohkan Bobo. Nah, bagi anak-anak yang senang membaca, ini cocok sekali untuk kalian karena bukunya sangat menarik. Dan yang terakhir adalah buku cerita. Nah, ini contoh buku cerita yang Bu Vivi tampilkan. Selanjutnya, kira-kira apa saja adab dalam membaca? Nah, ini sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Kita coba ingat-ingat kembali. Yang pertama adalah kita harus mencari tempat yang terang. Jadi ketika membaca tidak boleh di tempat yang gelap atau remang-remang. Yang kedua, ketika membaca usahakan jarak dari bacaan itu 20 cm paling sedikit. Kemudian yang ketiga, kita harus duduk dengan tegak supaya membacanya baik seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga mengenai kosakata. Nah, kosakata ini adalah sebuah kata-kata yang nantinya akan terbentuk dari suku kata dan juga huruf seperti itu. Nah, kira-kira yang menyusun kata itu apa saja? Nah, ini kosakata dalam membaca ya. Kita cek dulu kosakata yang akan kita pelajari. Yang pertama buku, yang kedua judul, yang ketiga gambar, yang keempat sampul, yang kelima lembar, yang keenam penulis, dan yang terakhir adalah halaman. Nah, yang pertama untuk buku adalah yang tadi sudah kita pernah tahu juga bahwa buku ini berada di sekitar kita, mulai dari buku pelajaran dan yang lain-lain. Nah, untuk buku ini yang dimaksud adalah bahan bacaan. Selanjutnya adalah judul yang ada di paling depan pada sebuah buku. Dia harus menarik seperti itu ya, judul buku. Kemudian ada gambar, itu bisa ada di sampul buku maupun berada di isi buku. Kemudian sampul buku itu yang tadi ya sama seperti judul, dia di paling depan pada sebuah buku yang kertasnya paling tebal seperti itu dan harus menarik. Selanjutnya lembar. Lembar adalah satuan dari kertas yang ada dalam buku. Seperti itu. Kemudian ada penulis. Penulis merupakan seseorang yang menulis bahan bacaan pada sebuah buku. Dan yang terakhir adalah halaman. Halaman itu adalah angka, terbentuk dari angka yang ada di pojok kertas yang ada di pojok buku. Seperti itu, diisi buku biasanya ada angka di pojok kiri atau pojok kanan atau di bagian bawah ataupun atas, itu disebut halaman ya. Nah, dalam kosakata ini kita akan mempelajari mengenai pembentuk kata. Pembentuk kata yang pertama adalah huruf. Dia kalau di Indonesia kita belajarnya adalah abjad yang berjumlah 26 buah huruf, mulai dari huruf A, B, C, sampai huruf Z. Selanjutnya dari huruf-huruf tadi akan membentuk sebuah suku kata. Nah, suku kata tersusun dari beberapa huruf. Misalkan ini kata. Nah, suku kata yang pertama adalah K, K-A. Kemudian suku kata yang kedua adalah T-A, ta, K, ta. Selanjutnya, dari sukata ini akan membentuk kata. Nah, ini KATA, kata ini adalah disebut dengan kata karena tersusun dari beberapa suku kata. Dan yang terakhir adalah kalimat. Kalimat ini tersusun dari beberapa kata. Ini adalah kata yang pertama, ini kata yang kedua. Seperti itu. Jika kalian masih kesulitan memahaminya, silakan untuk meminta bantuan dari orang tua. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh untuk cara pemerian sebuah kata. Nah, di sini ada
proses dari huruf menjadi sukukata dan menjadi kata. Kita coba pelajari hati-hati. S-A-M-P-U-L. Di sini ada huruf ya. Di sini ini adalah huruf-hurufnya yang terdiri dari satu saja, satu bentuk. Yang pertama S, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia ada 6 huruf. Kemudian dari huruf-huruf ini tadi terbentuklah suku kata, yaitu S-A-M. Ini suku kata yang pertama. Dan yang kedua P-U-L, pul, suku kata yang kedua. Sehingga dia terbentuk dari dua suku kata. S-A-M, sam. P-U-L, pul. Sam ini yang pertama, pul yang kedua. Dari dua suku kata ini, jika kita hilangkan tanda pemberiannya akan terbentuk kata sampul yang terdiri dari satu kata saja. Seperti ini adalah satu kata. Contoh selanjutnya adalah, nah di sini ada huruf, suku kata, dan kata. Kita coba hitung ada berapa huruf di sini. B, U, K, U. Bu, B, U, K, U. Kita coba hitung. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 huruf. Dari huruf-huruf ini tadi akan membentuk sukata, yaitu BU, bu, sukata yang pertama dan KU, ku, suku kata yang kedua. Dia terbentuk dari dua suku kata, bu dan ku. Dari suku kata ini terbentuklah sebuah kata, yaitu BU, bu, KU, ku, buku. Nah, satu kata. Selanjutnya, contoh selanjutnya lagi kita coba, yaitu ada kata halaman. Kita coba hitung dulu di sini hurufnya H, A, L, A, M, A, N. Halaman. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dia ada 7 huruf. Selanjutnya kita coba hitung dari huruf ini membentuk suku kata, yaitu H-A-H. Nah, ini suku kata yang pertama. Kemudian L-A, la, suku kata yang kedua. Dan yang terakhir adalah M-A-N, suku kata yang ketiga. Sehingga H, la, man itu adalah berjumlah 3 suku kata. Dan dari suku kata ini, jika kita hilangkan pemberiannya, tanda pemberiannya dia kita akan baca menjadi sebuah kata, yaitu halaman. Satu suku kata. Selanjutnya, contoh selanjutnya lagi, yaitu ada kita coba untuk hitung dari sebelah kiri dulu. Ada berapa hurufnya? S, E, K, O, L, A, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf. Dari huruf ini akan membentuk suku kata yang pertama SE. Nah, ini hurufnya disebut huruf E, tapi bunyi hurufnya E. Sehingga SE, se. KO, ko. Ini suku kata yang kedua. LAH, lah, suku kata yang ketiga. Sehingga suku katanya berjumlah 3 suku kata. Dari suku kata ini membentuk sebuah kata sekolah, yaitu satu kata. Nah, di sini ada beberapa huruf, kita coba ya hitung. P, E, L, A, J, A, R, A, N. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dia ada 9 huruf. Nah, dari huruf-huruf ini kita coba untuk jadikan suku kata, yaitu PE. Ini hurufnya disebut huruf E, tapi bunyi hurufnya adalah E. Sehingga PE, P. Ini suku kata yang pertama. LA, la. Suku kata yang kedua. JA, ja. Suku kata yang ketiga. Dan RAN, ran. Suku kata yang keempat. Sehingga pada kata ini terbentuk 4 suku kata.
Dari 4 suku kata ini terbentuklah sebuah kata yaitu pelajaran. Satu kata. Nah, bagi bunda dan ayah semua yang juga ikut mendampingi anak-anak, di sini saya akan memberikan sebuah metode untuk dipelajari bagi anak-anak yang belum lancar membaca supaya bisa melakukan pemberian, yaitu bagaimana proses dari kata menjadi suku kata, menjadi huruf, kemudian menjadi suku kata lagi dan menjadi huruf. Baiklah, yang pertama ini adalah katanya, kata yang akan kita berikan yaitu pelataran. Ini ya nak ya, terbentuk dari satu kata pelataran. Prosesnya pertama ini dulu kita jadikan dari sebuah kata kita coba jadikan suku kata. PE, itu suku kata yang pertama. LA, lah, suku kata yang kedua. TA, ta, suku kata yang ketiga. Dan RAN, ran, suku kata yang keempat. Sehingga dari kata pelataran terbentuk 1, 2, 3, dan 4 suku kata. Nah, dari 4 suku kata ini kita coba pisahkan lagi menjadi setiap hurufnya ada P, E, L, A, T, A, R, A, N ya. Ini ada berapa sukata? Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ada 9 huruf ya. Ini harusnya huruf, ini sukata. Kemudian dari huruf ini kita bentuk lagi menjadi suku kata. Seperti yang awal tadi, seperti ini kita hitung ada 4 suku kata. Dan yang terakhir kita jadikan sebuah kata dan ada satu kata yang terbentuk yaitu pelataran. Baiklah, untuk hari ini tugas anak-anak tidak banyak ya, ada 2 jenis. Yang pertama mengerjakan soal di buku pendamping tema 2 halaman 74. Pada soal ini nanti anak-anak diminta untuk melanjutkan pola gambar. Dan tugas yang kedua sama di buku pendamping tema 2 juga pada halaman 83. Nah, pada soal ini nanti anak-anak diminta untuk menghitung suku kata. Baiklah, karena kita sudah di akhir subtema 4, artinya kita di pekan depan insya Allah akan melaksanakan ulangan harian tema 2, seperti itu. Jadi siapkan diri kalian, silakan untuk materinya dibaca-baca lagi yang ada di video YouTube Guru Kelas 1, ataupun anak-anak juga bisa membaca di buku paket tema 2 kegemaranku, serta silakan untuk latihan materinya di buku pendamping jika masih ada yang kosong, seperti itu. Cukup sekian dulu dari Ibu, silakan nanti tugas-tugasnya segera dikirimkan ke silakan tugas-tugasnya nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 amanah ke Bu Rina, kelas 1 Fatona ke Bu Vivi, dan kelas 1 amanah ke Bu Muji. Maksimal pengumpulan hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 22.00. Baiklah, cukup sekian dulu. Titip salam dari Bu Guru untuk orang tua di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita berpisah di sini dulu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat.